Aku adalah sebuah suara. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Minggu 5 Desember 2021. Minggu Advent yang kedua. Di sini merana, di sana putus asa. Saudara, itulah keadaan umat Allah, bangsa Yehuda. Pada tahun 587 sebelum Masehi, negara Yehuda runtuh, sirna hilang keretaning bumi, dilenyapkan oleh negara Babel. Kota Yerusalem dengan bait suci kebanggaan umat telah menjadi reruntuhan dan onggokan puing berasap. Sebagian penduduk Yerusalem yang terdiri dari kaum priayi digiring sebagai tawanan dan diasingkan ke negeri penakluk mereka, Babel. Penduduk yang paling miskin ditinggalkan untuk mengerjakan tanah dan membuat kebun-kebun anggur. Kota-kota lain yang telah lebih dulu jatuh telantar. Seluruh negeri segera menjadi daerah liar yang dikuasai oleh gerombolan-gerombolan yang hidup dari hujaman tombak, sabetan pedang, dan desingan anak panah. Orang-orang Yehuda yang tinggal di pengasingan di Babel menjalani hari-hari mereka dalam kepedihan. Dalam sebuah mazmur kita mendengar ratapan di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengenang Sion. Mazmur 137 ayat 1. Betapa tidak, di sana, di Babel, orang-orang yang telah menawan mereka, ya, orang-orang yang menyiksa mereka, meminta mereka untuk mengidungkan nyanyian sukacita yang biasa dikumandangkan kepada Yahweh Allah Israel dalam ibadat di bait suci di Yerusalem. Ayat 3. Penderitaan fisik, kesedihan yang mendalam karena Yerusalem dan bait suci telah runtuh, serta perasaan terhina namun tak berdaya, bercampur aduk dengan perasaan bahwa Allah mereka telah menolak mereka untuk selamanya. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yesaya 40 ayat 27. Lama-kelamaan mereka tenggelam di dalam keputusasaan. Sementara itu, saudara, pancaroba zaman sedang berlangsung. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Kores menjadi penguasa Media Persia dan memulai serangkaian kampanye militer yang cemerlang. Saat itu, Babel diperintah oleh Nabonidus. Merasa gentar terhadap kekuatan Kores, Nabonidus membangun aliansi dengan Kroesus dari Lydia di Asia Kecil dan dengan Amasis dari Mesir. Kores bergerak melintasi Mesopotamia Utara. Ia merebut Syria dari tangan Babel. Kemudian, ia menyerang Kroesus di istana musim dinginnya di Sardis dan menjadikan Lydia bagian dari wilayah kekuasaannya. Pakta Babilonia Mesir bubar. Kores menaklukkan Afghanistan dan bergerak menuju Babel. Sang Nabi memperhatikan pancaroba geopolitik itu dengan saksama. Roh Allah memampukannya untuk menghubungkan pancaroba tersebut dengan keadaan umat Allah yang sedang merana dan putus asa. Yahweh Allah Israel adalah Allah sejarah. Dialah yang mengemudikan perjalanan sejarah umat manusia. Dialah yang telah mengaruniakan kemenangan demi kemenangan kepada Kores. Yesaya 45 ayat 1. Tujuannya tak lain untuk membuka jalan bagi pemulihan umatnya. Yesaya 44 ayat 28, 45 ayat 13. Artinya, bila Kores berhasil menumbangkan kekuasaan Babel, orang Yehuda yang tinggal di pengasingan di Babel bisa pulang ke tanah air untuk membangun kembali Yerusalem, bahkan negeri mereka yang telah terbengkelai. Dalam kenyataannya, saudara, Babel sendiri rupanya telah siap untuk menyebut Kores.
kelas penguasa Babel sedang mengalami perpecahan. Bagian terbesar dari kelas penguasa sudah lama memendam kebencian kepada Nabonidus raja mereka. Pasalnya, Nabonidus lama meninggalkan ibu kota dan menghabiskan banyak waktu di padang gurun untuk beribadah kepada Sin, dewa bulan. Ia telah meninggalkan pemujaan kepada Marduk, dewa Babel. Sebagai reaksi, para imam Marduk pernah memimpin pemberontakan terhadap Nabonidus. Situasi tersebut terbaca oleh Kores. Ibu kota Babel dibanjiri propaganda pro-Persia. Marduk, dewa Babel, dikatakan murka kepada Nabonidus. Ia mencari seorang pemimpin yang benar untuk menggantikan Nabonidus. Rupanya, sang dewa telah menemukan orang itu, yakni Kores. Kemudian Marduk mengundang Kores datang ke ibu kota dan menetapkannya untuk menguasai seluruh negeri itu. Propaganda tersebut berhasil. Pada bulan Oktober 539 sebelum Masehi, Kores memasuki ibu kota dengan jaya tanpa pertempuran. Jadi saudara, ada 3 perkara. Pertama, umat Allah yang sedang merana dan putus asa. Kedua, pancaroba geopolitik berupa sandhiakala negara Babel dan fajar kejayaan Kores yang sedang menyingsing. Ketiga, sang nabi dimampukan oleh Roh Allah untuk melihat bahwa pancaroba politik itu akan berdampak positif pada keadaan umat Allah. Sang nabi percaya bahwa Allah sejarah sedang bekerja di dalam dan melalui dinamika politik bangsa-bangsa untuk membuka pintu pemulihan bagi umatnya. Berdasarkan ketiga hal itu, kita memahami Yesaya 40 ayat 1-11 ini. Sang nabi mengatakan bahwa Yahweh telah berfirman kepadanya, Hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya telah berakhir. Ia diutus untuk menyampaikan penghiburan dari Allahmu, atau Elohim dalam bahasa Ibrani, yakni Allah dari orang-orang Yehuda yang sedang merana dan putus asa itu. Ungkapan Allahmu, Elohim, yang memuat gagasan tentang persekutuan antara Yahweh dan orang-orang Yehuda itu sangat penting. Dalam konteks perintah Yahweh kepada sang nabi, ungkapan tersebut menggarisbawahi 2 perkara. Pertama, Yahweh tidak pernah memutuskan persekutuan dengan orang-orang Yehuda. Kedua, penghiburan yang disampaikan sang nabi kepada orang-orang Yehuda itu berakar dalam persekutuan tersebut. Adapun isi dari penghiburan itu adalah proklamasi atau pewartaan bahwa perhambaan atau masa perhambaan, sefa'ah dalam bahasa Ibrani, dari orang-orang Yehuda itu telah selesai atau berakhir. Tersirat, sekian dekade hidup di bawah kekuasaan Babel adalah masa perhambaan bagi umat Allah. Dan sekarang masa perhambaan itu sudah berakhir. Tetapi, mengapa umat Allah sampai menjalani masa perhambaan itu? Saudara, masa perhambaan yang telah membuat umat Allah merana dan putus asa itu terjadi bukan semata-mata karena Babel jauh lebih kuat daripada mereka. Tentu saja, pada masanya, negara Babel jauh lebih kuat daripada negara Yehuda. Tetapi menurut sang nabi, ada yang lebih mendasar di balik sirna hilangnya negara Yehuda, kejatuhan Yerusalem dan kota-kota Yehuda lainnya, keruntuhan bait suci, dan pembuangan para priyayi Yehuda ke Babel.
Ya, mereka semua mengalami itu karena kesalahan atau avon atau dosa-dosa khata'an mereka sendiri. Karena dosa-dosa mereka, umat bersalah di matanya. Secara pokok, dosa-dosa itu didefinisikan berdasarkan hubungan mereka dengan Allah. Yahweh yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, telah mengangkat mereka menjadi umatnya dan menjadikan dirinya Allah mereka. Itulah sebabnya Yahweh menyebut mereka umatku, Ami, dan menyebut dirinya Allahmu, Elohim, bagi mereka. Rangkaian tindakan yang didasarkan pada kasih karunia itu dikukuhkan Yahweh dalam sebuah ikatan perjanjian. Yahweh adalah Tuhan perjanjian. Israel adalah hamba perjanjian. Demikianlah Yahweh yang berdaulat mengikatkan dirinya dengan sebuah bangsa yang terdiri dari kaum eks-budak di Mesir dan kaum tani tertindas di Kanaan. Ia mengasihi mereka. Dalam ikatan perjanjian itu, Tuhan perjanjian berhak atas kasih setia hamba perjanjian. Secara pokok, hamba perjanjian menyatakan kasih setianya kepada Tuhan perjanjian dengan beribadah kepada Dia semata. Tiada ilah selain Yahweh, dan menaati perintah-perintahnya dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan sosial. Sayangnya, umat Allah, baik orang Israel di utara maupun orang Yehuda di selatan, tidak setia, terutama karena alasan-alasan ekonomi dan politik. Terlalu sering ada ilah-ilah lain yang mereka sembah, kendati mereka masih menyembah Yahweh Allah mereka. Ketidakadilan sosial yang intinya tidak lain dari penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat secara ekonomi dan politik, serta sikap abai terhadap kaum yang paling rentan dalam masyarakat, yakni anak-anak yatim piatu, para janda, dan orang asing, terjadi nyaris tiada henti. Sebenarnya saudara, bila hamba perjanjian tidak setia kepada Tuhan perjanjian, sanksi-sanksi perjanjian bisa segera diberlakukan. Sanksi-sanksi tersebut berupa berbagai bencana yang secara umum berkisar pada epidemi, penyakit menular yang melanda suatu komunitas dalam kurun waktu tertentu, penjajahan oleh bangsa-bangsa lain, kelaparan, yakni kelangkaan pangan yang disebabkan oleh kegagalan panen atau blokade ekonomi saat bangsa lain menyerang negeri orang Israel, dan atau binatang buas, yakni kerusuhan sosial. Bila umat merendahkan diri di hadapan Yahweh dan bertobat dari dosa-dosa mereka, Yahweh akan mengakhiri bencana-bencana tersebut dan memulihkan keadaan mereka. Tetapi saudara, sebelum atau di tengah bencana-bencana itu, Yahweh juga mengutus para penyambung lidahnya, yakni para nabi. Kita mengenal nabi-nabi aksi seperti Ahia, Yehu bin Hanani, Elia, dan Elisa. Kita juga mengenal nabi-nabi klasik seperti Amos dan Hosea di Israel di utara, Yesaya, Mika, Yeremia, Zefanya, dan Habakuk di Yehuda di selatan. Melalui para nabi, ia menegur mereka atas ketidaksetiaan mereka. Para nabi memberikan peringatan bahwa bencana-bencana itu akan atau telah datang akibat dosa-dosa atau kesalahan mereka. Para nabi kemudian menyerukan agar umat, pertama-tama orang-orang yang berasal dari kelas penguasa, tetapi juga seluruh rakyat, untuk merendahkan diri di hadapan Yahweh dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Dalam seruan itu, saudara,
Lazimnya para nabi menyampaikan janji pemulihan dan peringatan yang lebih keras tentang bencana. Bila umat bertobat, Yahweh akan mengampuni dan memulihkan keadaan mereka. Tapi bila umat mengeraskan hati, mendengarkan tengkuk menolak untuk bertobat, Yahweh akan menyerahkan mereka ke dalam bencana. Keruntuhan kerajaan Israel oleh Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, serta kekalahan tahun 597 dan keruntuhan tahun 586 kerajaan Yehuda oleh Babel, dipandang sebagai akibat dari sikap umat, terutama kelas penguasanya yang tegar tengkuk menolak untuk bertobat. Demikianlah saudara, sebab musabab mengapa umat Allah, khususnya orang-orang Yehuda, harus menjalani masa perhambaan yang telah membuat mereka merana dan putus asa. Akan tetapi Allah tidak sama sekali menolak mereka. Ia tetap menyebut mereka Ammi, umatku, dan menyebut dirinya Eloheikem, Allahmu. Ia bermaksud memulihkan mereka. Pancaroba geopolitik melayani maksud dan rencananya. Sang Nabi diutusnya sebagai suara untuk memberi penghiburan dan membangkitkan pengharapan mereka. Yang menarik, dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2, Yerusalem dihibur dan ditenangkan hatinya. Tapi dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11, Yerusalem disebut sebagai pembawa kabar baik atau Mefasereth yang harus mewartakan kepada kota-kota Yehuda. Lihat, itu Allahmu, Hine Eloheikem. Maksudnya jelas, Yahweh bermaksud memulihkan seluruh umatnya. Tetapi ia akan memulai pemulihan itu dari mereka yang dibawanya pulang dari Babel ke Yerusalem. Melalui merekalah Yahweh akan memulihkan seluruh Yehuda. Mereka tidak hanya akan membangun kembali Yerusalem dan bait sucinya, tetapi juga semua kota Yehuda. Sebagaimana sang nabi menjadi sebuah suara, mereka akan menjadi suara-suara, suara penghiburan, suara kabar baik. Berdasarkan itu, saudara, di minggu Advent kedua ini kita belajar. Pertama, bila kita berkanjang dalam dosa, Allah tidak segan-segan menghajar kita, bahkan melalui pihak-pihak yang kita anggap tidak mengenal Dia. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap teguran, peringatan, dan seruannya, agar kita bertobat. Kedua, karena kasih setianya, Allah tidak membuang kita untuk selama-lamanya. Meski menghajar kita, Ia tetap mengasihi kita. Ia menghajar kita bukan untuk membinasakan kita. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, kata pemazmur, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Mazmur 118 ayat 18. Hajaran Tuhan adalah sebentuk disiplin supaya kita hidup benar di hadapannya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 6 dan 10. Setelah hajaran yang mendatangkan pertobatan itu, Ia akan memulihkan kita. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Hosea 6 ayat 1. Ketiga, sebagaimana Allah dapat memakai siapa saja untuk menghajar kita, demikianlah Ia sanggup memakai siapapun untuk menolong kita. Segala sesuatu bekerja melayani rencana Allah. Sebagai anak-anaknya, kita diajar untuk rendah hati, tidak pada tempatnya. Kita menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain dan memandang rendah mereka. Semua orang, segala sesuatu ada dalam rencana Allah. Keempat, kita yang telah dipulihkan, diutus untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Oleh anugerahnya semata, kita telah dipulihkan, diselamatkan dalam Kristus. Pemulihan atau keselamatan itu tidak boleh berhenti dalam diri kita sendiri. Kita harus membagikan kesaksian tentang pemulihan atau keselamatan itu kepada orang lain. Tujuannya supaya mereka pun mengalami nikmat pemulihan atau keselamatan itu.
Dengan perkataan lain, supaya mereka pun boleh menikmati anugerah Allah dalam Kristus. Sementara kita melangkah menuju perayaan Natal atau misteri inkarnasi, saudara, kita telah mendengar suara penghiburan dan diutus menjadi suara-suara yang menyampaikan kabar baik kepada sesama. Selamat merayakan Minggu Advent yang kedua. Terpujilah Allah.